Oke, baik semuanya selamat malam teman-teman. Halo Bapak Ibu semua. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita belajar lagi mengenai manfaat cocoa flavanol ya. Nah, pasti Bapak Ibu sudah bertanya-tanya nih ya, kira-kira apa sih topik kita minggu ini mungkin yang ada di luar pulau ya, dan di luar Jakarta khususnya tidak karena kemarin hari Selasa kita tidak ada acara offline-nya ya. Jadi kita malam hari ini akan membahas manfaat cocoa flavanol untuk hipertensi. Siapa di sini yang terakhir ngecek tekanan darah ternyata tinggi? Wah, itu bahaya Bapak Ibu ya. Bahayanya kenapa? Nah, nanti Dokter Indah akan menjelaskan efek dari tekanan darah yang tinggi ya. Biasanya tekanan darah normal adalah di bawah 120/80. Nah, nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan seperti biasa saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir ya. Jadi jangan sampai kemalaman, jangan sampai belakangan kasih pertanyaannya ya. Tentunya dari penyakit hipertensi ini ternyata cocoa flavanol kita memiliki efek yang menyehatkan, memiliki efek yang positif dan luar biasa untuk tekanan darah kita ya. Oke, kalau begitu kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo, Dokter Winda. Oh, silakan dok. Sudah dinyalakan mikrofonnya. Halo, Oke. sorry tadi sinyalnya lagi agak dicari. Oke, sinyalnya rebutan ya dok ya. Oke, baik dok. Topik kita malam hari ini, kan kemarin kita Selasa tidak ada acara offline di kantor. Ya, Nah, topik kita malam hari ini manfaat cocoa flavanol untuk hipertensi ya. Baik, kita bisa langsung mulai saja ya dok ya. oke. Oke, sudah muncul dok di layar handphone atau laptop Dokter Indah atau juga Bapak Ibu semua. Oke, Udah? kalau begitu saya persilakan Dokter Indah untuk menjelaskan materinya. Silakan dok. Oke, thank you, Di. Selamat pagi, selamat malam, teman-teman FHI ku tersayang dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya hari ini? Aman? Sesuai dengan topik kita hipertensi, tensinya pada aman gak hari ini? Semoga aman ya. Oke. Ini mungkin ada yang masih di jalan, atau ada yang sudah di rumah, udah makan malam, udah santai-santai nih, udah siap-siap untuk seminar kita pada malam hari ini. Nah, hari ini seperti tadi yang udah diterangkan sama Diana, saya mau bawain topik cocoa flavanol untuk hipertensi. Kalau kita ngomongin hipertensi itu pasti teman-teman lumayan familiar lah ya, karena banyak kasus hipertensi. Tapi sebenarnya sudah sejauh apa sih teman-teman mengerti sebenarnya tentang soal masalah tekanan darah ini? Yuk kita bahas. Slide. Nah, kalau kita ngomongin tensi, itu memang yang paling sering kita dengar itu adalah hipertensi. Hipertensi itu sebenarnya tidak hanya semata-mata kondisi tekanan darah kita meningkat. Jadi umpamanya kalau teman-teman di tensi, tensinya naik, itu udah otomatis hipertensi. Oh, nggak gitu ya. Kita dikatakan hipertensi kalau kita tuh tekanan darahnya meningkat itu sudah kronis gitu ya. Jadi bukan cuma sekali atau dua kali dicek langsung jadi hipertensi. Enggak. Tapi kita sudah berkali-kali dicek dan ini sudah kronis kondisinya, itu mengalami tekanan darah yang meningkat. Dan biasanya tekanan darah meningkatnya ini nggak cuma sekedar tekanan darahnya meningkat saja, tapi sudah mulai ada gejala-gejala atau bahkan sudah mulai ada komplikasi kesehatannya. Dan beberapa komplikasi kesehatannya itu ada juga yang bahkan membahayakan nyawa ya, atau bisa dari yang sekedar hipertensi aja, itu bisa beresiko ke penyakit yang lebih besar ya, seperti penyakit jantung, stroke, atau bahkan kematian. Slide. Nah, kalau dulu kan kita tuh pernah, mungkin teman-teman tuh berapa kali saya lihat, dengar ya, teman-teman ada banyak yang nanya juga,
Atau ngomong juga, saya tuh, dok, tekanan darah saya tuh rendah. Nah, itu zaman dulu. Zaman dulu ada istilah tekanan darah rendah ya. Sekarang tuh udah nggak ada. Sekarang tekanan darah itu klasifikasinya atau pembagiannya itu cuma dua, normal sama hipertensi. Udah itu doang. Jadi nggak ada lagi tekanan darah rendah ya. Hanya ada normal dan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah yang normal itu adalah di bawah 120/80. Kalau sudah di atas itu sudah mulai masuk kategori hipertensi. Nah, tapi hipertensi ini pun ada grade-grade-nya lagi sebenarnya ya. Dikatakan kategori yang meningkat kalau seandainya dia itu range-nya range tekanan darahnya itu antara 120 sampai 129 per di bawah 80. Nah, tapi kalau sudah benar-benar masuk kategori hipertensi, itu dia sudah di atas 130. Stage 1, hipertensi stage 1 itu dia 130 sampai 139 per 80 sampai 89. Kalau yang stage 2, itu dia hipertensinya sudah di atas 140/90. Slide. Nah, sebenarnya siapa aja sih kita yang bisa beresiko untuk terkena hipertensi ini? Nah, pertama, yang beresiko untuk terkena hipertensi adalah mereka-mereka yang usianya sudah di atas 65 tahun. Jadi memang semakin bertambah usia kita, resiko kita untuk terkena hipertensi itu juga semakin tinggi. Walaupun itu tidak pasti ya, bukan berarti kalau udah di atas 65 tahun itu sudah pasti akan hipertensi, belum tentu juga. Tapi resikonya untuk terkena hipertensi itu semakin meningkat. Jadi jangan heran nih, banyak juga yang dulu kayaknya saya waktu muda saya cenderung rendah deh tekanan darah saya, tapi kok sekarang jadi tinggi ya. Nah, karena memang kalau udah usianya di atas 65, resiko terkena hipertensi juga semakin meningkat. Lalu juga kalau kebiasaan nih, kebiasaan makan kita. Suka makan yang asin-asin atau yang pakai garamnya tuh berlebihan. Nah, itu juga ya kita bisa beresiko hipertensi. Terus juga kita males makan buah, sayuran, suka konsumsi alkohol, itu juga semakin meningkatkan risiko kita untuk terkena hipertensi. Lalu juga selain itu juga faktor obesitas. Ya, obesitas itu akan membuat kita juga semakin beresiko juga terkena hipertensi. Apalagi kalau memang nih kita juga udah obesitas, habis itu kurang olahraga lagi. Udah ya, resiko kita untuk terkena hipertensi juga jadi semakin tinggi. Ditambah memang sudah ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini kan berarti kan dari orang tua kita ya. Kalau salah satu orang tua kita ada yang hipertensi, kita juga beresiko terkena hipertensi. Nah, tapi cuman itu dia lagi balik lagi ya. Faktor ini itu tidak pasti 100% pasti akan kena hipertensi. Akan tergantung dari faktor luarnya juga. Kalau kita pintar-pintar ngejaganya, sebenarnya walaupun kita punya faktor genetik hipertensi, kita bisa juga tidak jadi hipertensi karena kita lebih menjaga faktor-faktor luar yang lain. Slide. Nah, hipertensi ini juga sebenarnya kenapa sih seseorang tuh bisa sampai kena hipertensi? Nah, itu dibagi dua. Ya, jadi hipertensi itu ada dua macam. Ada namanya berdasarkan penyebabnya ya. Jadi ada hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Nah, belum di black dulu slide-nya ya. Nah, hipertensi primer itu artinya dia memang hipertensinya penyakit utamanya adalah hipertensinya sendiri gitu ya. Jadi dia bukan akibat dari penyakit lain, tapi hipertensinya lah yang menjadi penyakit utamanya. Bedanya dengan hipertensi sekunder, itu hipertensi yang muncul akibat dari penyakit yang utama. Nah, contohnya umpamanya nih, ada orang yang sakit hipertensi, habis itu dia jadi komplikasi mengalami gagal ginjal gitu. Nah, kalau umpamanya dia hipertensinya dulu baru gagal ginjal, berarti hipertensinya hipertensi primer. Nah, tapi kalau seandainya ada juga nih,
Nah, mungkin akibat dari keracunan gitu ya, akhirnya mengalami gagal ginjal akut. Nah, karena gagal ginjal akut, akhirnya jadi mengalami hipertensi. Nah, hipertensinya masuk kategori hipertensi sekunder gitu. Jadi, ibaratnya kalau sekunder itu ada penyakit utama yang menyebabkan dia jadi kondisinya harus kena hipertensi. Sedangkan hipertensi primer, dia memang tidak ada masalah dengan organ-organ lain, tapi memang basically utamanya masalahnya ada pada hipertensinya sendiri. Slide. Nah, gejalanya apa aja hipertensi? Nah, biasanya kan kalau tensi ini, kalau kita yang tidak biasa ya, tidak memang punya masalah dengan tekanan darah, itu pasti biasanya sih nggak rutin ngecek-ngecekin tensi, ya kan? Biasanya karena, saya mah biasanya normal-normal aja, jadi nggak ngecek, nggak rutin ngecek tiap hari. Biasanya kita akan ngecek apakah tensi kita bermasalah, tidak normal kalau kita sudah mulai ngerasain gejalanya. Apa aja gejalanya? Yang paling khas biasanya apa? Sakit kepala, ya, sakit kepala, pusing, lemes, dan kadang-kadang biasa juga disertai dengan gangguan penglihatan. Nah, biasanya nih kalau udah suka begini nih, aduh jangan-jangan, apalagi ini tengkuk ya, kalau sakit kepala itu terutama di bagian tengkuk. Waduh, jangan-jangan nih tensi lagi naik nih. Biasanya gitu kan? Nah, itu eh, tentunya merupakan gejala utama dari hipertensi. Tapi nggak cuma itu doang. Ada lagi gejala hipertensi yang lain. Apalagi mengalami nyeri dada, ya. Bisa mengalami nyeri dada, terus juga bisa juga nyeri dada yang disertai sesak nafas juga, ya. Lalu kalau dicek nih denyut jantungnya itu tidak teratur atau aritmia. Nah, terus selain itu juga kalau dilakukan tes urin, itu bisa ketemu darah di dalam urinnya. Nah, inilah dia beberapa gejala-gejala yang dialami kalau misalnya kita mengalami hipertensi. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang ngalamin gejala-gejala ini? Wah, harus waspada ya. Slide. Nah, cegahnya gimana? Nah, tadi ya, kan tadi kita tahu tuh faktor-faktor resiko, ya, faktor-faktor resiko untuk terkena hipertensi. Ada beberapa yang memang tidak bisa kita ubah, seperti faktor usia, faktor genetik, itu kan nggak bisa kita ubah ya. Tapi faktor-faktor yang lain bisa kita ubah supaya faktor usia dan faktor genetik itu nggak jadi kejadian untuk membuat kita jadi terkena hipertensi. Apa yang harus kita jaga? Nah, mulai mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Jangan makan yang terlalu asin. Kalau umpamanya bukan kita nggak boleh makan pakai garam ya. Kalau nggak makan makan nggak pakai garam juga kayaknya rasanya hambar banget kan. Dan memang kita juga tetap butuh garam. Itu kan elektrolit juga kan. Tapi dibatasi jumlahnya. Jangan sampai berlebihan. Lalu juga yang biasa yang rokok, mulai yuk di stop rokoknya ya. Terus juga mulai olahraga ya yang lebih teratur, tidak hanya sekedar sehat, ini juga bisa bantu juga untuk menjaga berat badan kita supaya nggak jadi obesitas. Lalu juga hindari minuman yang beralkohol. Dan jangan lupa selalu konsumsi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita ada Cocoa Flavanol Original, DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Man. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya kita akan ngomongin soal kepalanya nih, yaitu polifenol. Polifenol ini kan terkenal banget akan manfaat utamanya sebagai antioksidan. Tapi ternyata nggak cuma itu, teman-teman, manfaat utama dari polifenol ini. Ternyata kandungan flavanolnya sendiri itu yang tinggi pada kokoa terutama, itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Karena ternyata dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Nah, cuman memang ini agak tricky ya, karena untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa, itu juga nggak mudah.
Karena biasanya metode pengolahan kakao itu sendiri untuk menjadi bubuk kokoa itu cenderung menghancurkan kadar flavanol di dalam kakaonya. Sehingga kandungan flavanol pada kokoanya itu sudah cenderung sedikit atau bahkan sudah hampir habis. Makanya ini dibutuhkan suatu metode yang khusus dalam pengolahan biji kakao tersebut supaya bisa tetap mempertahankan tingginya kadar flavanol di dalam kokoanya. Slide. Nah, di sini produsen kita yaitu Bad Cobalt sudah menemukan metodenya. Metode mereka, metode pengolahan biji kakao yang mereka temukan ini itu sudah mereka patenkan dan sudah diberi brand Acticoa. Metode mereka ini telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao asalnya. Ya, sehingga yang terproduksi menjadi Acticoa tersebut itu mengandung kadar flavanol yang tinggi. Dan inilah yang kita gunakan dalam semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Right? Tidak hanya ada flavanol aja, ada juga bahan-bahan pendukung lain yang juga gak kalah bagusnya. Seperti Centella asiatica. Centella asiatica atau daun pegagan ini, itu dia terkenal banget manfaatnya, terutama sih beberapa tahun belakangan ini untuk kulit ya. Karena dia bagus banget, punya efek anti-inflamasi dan sangat ramah untuk kulit yang sensitif bahkan. Ya, jadi bisa untuk mengurangi peradangan pada kulit yang sensitif. Tapi ternyata nggak cuma itu, ya. Centella asiatica juga punya efek antimikroba, anti diabetes, anti peradangan hingga antidepresan. Lalu juga ada kandungan black garlic atau bawang hitam. Nah, black garlic ini juga sama nih, lagi populer nih belakangan ini. Kalau ngomongin soal garlic kan sebenarnya kita lumayan familiar ya, karena saya rasa teman-teman juga ada banyak yang konsumsi garlic ya atau bawang putih untuk kontrol tekanan darah dan juga kolesterol. Nah, tentunya udah tahu kan manfaat dari garlic tersebut. Black garlic ini adalah versi fermentasi dari bawang putih ya. Nah, karena dia difermentasikan, itu kekuatan antioksidannya, kapasitas antioksidannya itu dia 4 sampai 10 kali lebih besar dibandingkan versi yang bawang putihnya. Nah, sebenarnya manfaatnya sama ya. Dia memiliki efek antioksidan. Nah, cuman karena dia punya kemampuannya berkali lipat sehingga efektivitasnya itu jauh lebih tinggi. Makanya black garlic ini itu sering banget digunakan di banyak pengobatan-pengobatan ya. Mulai dari mengatasi kanker, tumor, miom, bahkan juga mengobati kolesterol dan darah tinggi, termasuk juga untuk detox juga. Bahkan bawang hitam ini juga terkenal juga bisa mencegah stroke, Alzheimer, kontrol gula darah, serta meringankan penyakit Parkinson. Slide. Nah, di sini ada nih ya bahkan jurnalnya yang sudah dikeluarkan oleh National Library of Medicine. Di sini kalau black garlic itu ternyata memang lumayan sering juga digunakan untuk hipertensi karena memang di dalam ekstrak black garlic ini ada kandungan yang namanya S-aliocysteine dosis rendah dengan jumlah sekitar 0,25 mg per hari. Itu tuh ternyata ditemukan bisa menginduksi penurunan tekanan darah yang signifikan ya, terutama pada individu dengan hipertensi derajat 1 dan juga sudah terapi obat anti hipertensi. Nah, berarti kalau hipertensi derajat 1 itu sekitar tadi 130 ya, 130 sampai 139 per 80 sampai 89 dan bahkan sudah konsumsi obat anti hipertensi. Nah, tidak hanya black garlic aja, NIH atau National Library of Medicine juga sudah mengeluarkan juga nih ya penelitiannya tentang Centella asiatica untuk hipertensi. Nah, ternyata setelah 8 minggu rutin mengkonsumsi ekstrak Centella asiatica sebanyak 500 mg per kilogram berat badan, ini hasilnya tuh bisa mencegah perkembangan dari hipertensi bahkan kerusakan jantung. Slide.
Nah, lalu ada kandungan-kandungan lain juga ya yang mensupport juga supaya lebih bagus lagi manfaat kesehatannya seperti vitamin B7 ya atau biotin. Ini bagus banget untuk metabolisme atau pembakaran protein, karbohidrat dan juga lemak. Lalu ada vitamin C, kita tentu sudah tahu ya, vitamin C itu dia bagus banget untuk daya tahan tubuh. Tapi nggak cuma itu aja, vitamin C juga bagus dalam menjaga struktur kolagen, di mana ini akan berperan banget terutama dalam penyembuhan, ya, proses penyembuhan. Lalu juga didukung juga dengan cysteine. Cysteine ini dia membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat, di mana ini akan membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, tentunya studi klinisnya sih sudah banyak. Teman-teman bahkan bisa nyari sendiri ya di Google itu gampang banget. Ini ada salah satunya studi klinis yang meneliti tentang hubungan antara fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga kokoa flavanol. Nah, dari hasil studi klinis ini, itu ternyata ditemukan bahwa dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Slide. Nah, lalu juga bahkan di sini juga ada penelitiannya juga. Ya, salah satu penelitian di sini dikatakan bahwa dengan mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, ini juga termasuk juga bisa meningkatkan aktivitas stem cell, di mana ini yang akan membantu banget dalam proses regenerasi sel, di mana ini akan juga bermanfaat dalam proses penyembuhan penyakit. Slide. Nah, lalu tentunya kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa flavanol itu bisa memaintain elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan membantu kontribusi dalam aliran darah yang lebih normal. Lalu juga FDA juga sudah mengatakan bahwa flavanol bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, tentunya termasuk juga hipertensi. Tapi tentunya untuk mendapatkan klaim kesehatan ini, kita harus mengkonsumsi flavanol minimal sebanyak 200 mg setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum nih, manfaat flavanol terutama adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari menjaga tekanan darah, terus juga mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, tapi selain itu juga dia punya manfaat juga bisa membantu mengurangi resiko kanker karena dia basically adalah antioksidan dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau yang DTM liquid, ini kan dia gabungan ya dari Acticoa, black garlic, dan juga Centella asiatica. Sehingga dia punya kekuatan itu lebih kuat daripada yang versi original. Tentunya punya manfaat yang sama ya, bisa untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, tapi versi yang lebih kuat. Tapi tidak hanya itu aja, selain itu juga DTM liquid juga bermanfaat dalam melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal. Jadi bisa lebih ramah lagi dan lebih menjaga ginjal kita karena biasanya ginjal itu sering sekali menjadi komplikasi ya, komplikasi terutama pada kasus kita ini yaitu hipertensi. Lalu juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide. Lalu ada NutriFlow. NutriFlow ini lebih kepada kita yang aktif. Nah, terutama nih tadi salah satu juga yang bisa kita gunakan untuk mencegah resiko hipertensi ya, yaitu tadi obesitas dan juga kurang olahraga. Nah, NutriFlow ini bisa banget teman-teman gunakan ya, karena NutriFlow ini dia bisa membantu penyampaian nutrisi yang lebih baik di tubuh kita. Dan juga yang paling penting juga dia bisa juga untuk membantu metabolisme yang lebih efektif dari lemak dan protein. Jadi supaya lemak, terutama lemak ya, lemak itu tidak hanya dipendam dalam tubuh sehingga apalagi nih yang bagi kita yang obesitas itu bisa lebih dibakar lemak. Lalu juga tentunya tidak hanya untuk mendukung kita yang aktif, selain itu juga dia bisa juga untuk tetap menjaga juga ya, meningkatkan fungsi kardiovaskular dan juga semakin meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kan kalau kita mau aktif, biasanya juga paparan kita lebih
banyak ya paparan terhadap radikal bebas, terhadap virus penyakit, kuman, bakteri, sehingga kita butuh daya tahan tubuh yang lebih baik. Nah, NutriFlow ini juga bisa teman-teman pergunakan untuk program penurunan berat badan sekaligus pembentukan massa otot. Karena teman-teman bisa gunakan NutriFlow ini sebagai pengganti makanan. Bisa digunakan sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Slide. Nah, tadi kan untuk mendapatkan manfaat kesehatannya, menurut EFSA maupun FDA, kita tuh harus konsumsi kandungan flavanolnya itu adalah 200 mg. Nah, untuk dapetin 200 mg, kita harus minum berapa banyak ya? Nah, kalau teman-teman mau konsumsi yang original, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 sampai 5 gram sehari. Ini sebenarnya sudah mulai mencukupi manfaat kebutuhan harian flavanol untuk kesehatan ya. Tapi kebutuhan itu tetap akan tergantung kepada kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Bisa jadi teman-teman membutuhkannya lebih dari itu. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan tubuh masing-masing ya. Slide. Nah, lalu kalau untuk yang liquid, nah liquid ini lebih rekomen terutama buat teman-teman yang memang sudah punya masalah sirkulasi darah. Seperti termasuk salah satunya ini hipertensi ya. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi mulai dari 1 sampai 2 saset per hari. Slide. Nah, untuk yang mau mencegah, yang mau maintain ya, maintain berat badan, itu juga bisa konsumsinya ditambahin dengan Nutriflow. Nutriflow ini bisa teman-teman konsumsi 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan setiap kali konsumsi. Nah, ini juga bisa teman-teman kombinasi ya dengan versi yang original ataupun dengan DTM liquid. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Luar biasa sekali ya, dok, ya, manfaat cocoa flavanol untuk sirkulasi tekanan darah kita ya. Jadi bisa banget untuk dilakukan pencegahan nih teman-teman. Kan tadi Dokter Winda juga sudah menjelaskan bahwa peluang kita untuk terkena hipertensi bagi yang memiliki riwayat atau keturunan itu juga lebih besar ya, dok, ya, dibandingkan yang tidak. Nah, untuk itu teman-teman semua yang sekiranya dari keluarga ada yang memiliki riwayat hipertensi bisa dilakukan pencegahan tentunya ya dengan menjaga pola makan dan menjaga tekanan darah supaya selalu stabil. Oke, baik dok, di sini sudah ada pertanyaan, tapi seperti biasa sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo ya dok ya. Oke, baik teman-teman, kita ada sosial media, Bapak Ibu bisa follow sosial media kita di YouTube-nya Forever Healthy Indonesia Official. Kemudian ada Instagramnya @foreverhealthy.id. Kemudian ada Facebooknya Forever Healthy Indonesia. Telegramnya FI Official dan juga TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa langsung buka sosial media kami sebagai alat promosi atau alat bantu Bapak Ibu supaya bisa memperkenalkan produk kita yang luar biasa ini ya. Di sini ada banyak sekali seperti testimoni, kemudian tips kesehatan dan juga acara-acara event ataupun promo FI. Selanjutnya, nah, ini ada nomor konsultasi Dokter Winda. Teman-teman yang mau konsultasi kesehatan, khusus kesehatan ya, bisa chat di nomor 0878 1706 6067. Pertanyaan bisa mengenai dosis, kemudian konsumsi yang mana dan mungkin penyakit lainnya ya untuk langsung dijawab oleh Dokter Winda. Selanjutnya kita terbang ke Medan ya Bapak Ibu di hari Sabtu 27 Juli besok. 27 Juli kita akan ada bisnis preview di Medan, di Madani Hotel Medan yang tentunya akan menghadirkan CEO kita yaitu Ibu Susan Barlin ya. Luar biasa sekali teman-teman. Kemudian ada Bapak Richard dan juga ada Ibu Dea Kasih dan juga ada MC-nya Bapak Arudi Harsanto. Jangan sampai tertinggal, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti acara Business Preview di Madani Hotel jam 13.30 hari Sabtu 27 Juli 2024.
Selanjutnya kita masih ada kesempatan kurang lebih berarti 6 hari lagi teman-teman ya untuk mendapatkan trip ke Hong Kong, Shenzhen, Macau, 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari 7 malam dengan mengumpulkan 300 poin atau kumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Periodenya masih sampai tanggal 31 Juli, jadi masih ada 6 hari lagi ya teman-teman semua ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, itu tadi adalah promo dan juga acara. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Oke. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Jenti nih, Dok ya. Pertanyaannya, Dok, anak saya sudah 3 minggu konsumsi DTM dan 1 minggu minum ORI, tapi tensi anakku setiap cuci darah di 180/100 ya. Nah, jadi memang Ibu Jenti harus lebih sabar ya. Di sini kan ibaratnya kan baru konsumsinya juga baru 3 minggu. Apalagi biasanya nih kalau di awal-awal kayak gini kan masih di masa-masa evaluasi ya, masih masih masa evaluasi. Jadi memang mungkin di sini juga bisa jadi memang belum masih kurang konsumsinya ya. Mungkin boleh ditambah lagi untuk dosisnya. Ini mungkin boleh diperhatikan konsumsi DTM-nya ini berapa ya, berapa saset, 1 saset kah atau 2 saset. Lalu orinya juga berapa banyak, 5 gram kah, 10 gram kah, 15 gram kah, kan harus lebih jelas. Dan itu kan memang masih butuh trial ya, tapi nggak apa-apa, sabar aja ya, sabar, karena juga ini kan baru 3 minggu kan konsumsinya. Nah, jadi apa namanya? Sabar aja. Biasanya sih kalau kayak gini kita akan lebih jelas itu evaluasi itu dalam 3 bulan ya. Tapi tidak 3 bulan maksudnya diminum aja sampai 3 bulan tanpa diubah-ubah ya. Jadi setiap 2 minggu evaluasi. Wah kayaknya masih kurang nih. Apa cuci darahnya contohnya seperti ini. Ibu udah bener nih ya. Tensinya masih di 180/100. Wah berarti masih kurang. Tambahin lagi. Ya, yang tambahin orinya ya. Kalau seandainya DTM liquidnya sudah 2 saset, udah mentok, jangan ditambah liquid, tambahnya ori aja. Ya, tambahin lagi orinya 5 gram lagi, evaluasi lagi nanti 2 minggu lagi. Ya, jadi DTM liquid 2 saset ditambah dengan original. Itu evaluasi 2 minggu. Lihat tensinya gimana. Nanti kalau kira-kira masih belum cukup signifikan, tambahin lagi orinya. Cari sampai berapa yang dibutuhkan tubuh anaknya Bu Jenti. Ya, jadi memang harus sabar ya, harus sabar. Obat tensi tetap diminum seperti biasa ya, jangan jadi dihentikan ya. Jadi bukan diganti ya konsumsi flavanol menggantikan obat tensi. Oh enggak, karena ini dia kerjanya berbeda. Flavanol itu bukan obat penurun tensi, salah ya. Dia bukan obat. Dia memaintain tekanan darah supaya bisa lebih normal. Tapi kerjanya itu tidak seperti obat tensi. Kalau obat tensi itu memang langsung nurunin gitu ya. Jadi jangan disamakan ya. Jadi dia tidak menggantikan. Jadi flavanol itu dia bekerjanya adalah memperbaiki di pembuluh darah supaya tensinya bisa lebih turun. Cuma namanya memperbaiki itu butuh waktu. Sedangkan di kondisi ini kan anaknya Bu Jenti kan apa namanya udah cuci darah kan. Nah, jadi apa kerusakannya itu sudah tidak hanya semata-mata di pembuluh darah aja, tapi basically memang sudah di ginjalnya sendiri. Gitu. Dari ginjalnya sendiri sudah bermasalah. Jadi kalaupun di pembuluh darah oke, di ginjalnya memang sudah bermasalah ya. Di mana itu akan mempengaruhi juga pada tekanan darah gitu. Jadi nggak apa-apa, sabar aja di trial satu persatu. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Wiwi. Dok, saya kalau minum obat hipertensi, terus langsung turun jadi 96/70, kadang 80/65. Ini tuh bagus nggak ya dok? Normal nggak ya dok? Terus minum DTM-nya bisa makin turun atau tidak ya? Terima kasih dokter. Oke, nah ini Bu Wiwi, ini diperhatikan ya. Ini kok saya lihat sepertinya penurunan
penanganannya agak terlalu drastis, hati-hati ya. Hipertensi memang berbahaya, betul. Tapi kondisi tekanan darah yang terlalu rendah itu lebih berbahaya bahkan dibandingkan hipertensi. Jadi hati-hati, jangan sampai terlalu ngedrop juga tekanan darahnya. Nah, di sini mungkin ibu boleh perhatikan obat, jangan-jangan obat hipertensi yang ibu minum juga terlalu kencang untuk ibu. Dosisnya terlalu berlebihan sehingga tekanan darah yang turunnya malah terlalu ngedrop. Ini mungkin nanti boleh diganti ya. Mungkin boleh dikonsultasikan ke dokternya juga. Ini kayaknya bisa diganti obat hipertensinya karena udah kekencengan kalau kayak gini obat hipertensinya ya gitu. Kalau konsumsi detemsi nggak masalah sebenarnya, nggak bikin jadi semakin turun kok. Jadi di sini makanya tadi saya katakan flavanol itu bukan obat tensi ya. Dia bukan kalau teman-teman minum itu pastilah akan langsung turun tekanan darahnya. Nggak seperti itu dia. Flavanol itu dia kan kerjanya adalah memperbaiki, menormalkan. Kalau memang udah turun, ya nggak dibikin makin turun. Karena memang dia bukan obat penurun tensi, gitu ya. Jadi harus dimaknainya, jangan sampai salah menangkap ya maknanya ya. Di sini flavanol itu lebih kepada menstabilkan, ya, menjaga kestabilan pada tekanan darah. Jadi kalau udah turun mah ya nggak diturunin lagi, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Roy. Saya udah nggak sabar menunggu ulasan tentang hipertensi sesuai dengan topik malam hari ini. Oke, sudah dijelaskan tadi ya Bapak Roy ya. Kemudian dari Ibu Susani, menurut beberapa sumber penyebab hipertensi bukanlah makanan yang asin, tetapi justru yang manis nih dok. Mohon penjelasannya. Nah, sebenarnya basically begini. Mau asin, mau manis sebenarnya sama aja ya. Intinya adalah pada berlebihannya. Kalau makanan asin, apakah bikin hipertensi? Kalau berlebihan, iya. Jadi menyebabkan hipertensi. Atau yang Oke, Dokter Winda, sepertinya ada gangguan sinyal dari Dokter Winda ya teman-teman ya. Oke, ya. Oke, Dokter Winda tadi ada nge-freeze-nya ya. Mungkin bisa ya, diulangi lagi dok jawabannya. iya, aku juga tadi tiba-tiba hilang, aku kaget. Nah, jadi itu dia tadi ya. Bukan masalah asin atau manis semata ya, tapi baik asin atau manis, kalau berlebihan, itu tetap akan memberikan stres kepada tubuh. Nah, kalau tubuh stres, ya tekanan darah pasti naik. Sama deh kayak kita deh gitu. Kita kalau stres, tekanan darah kita gimana? Drop atau naik? Pasti naik, gitu kan? Sama dengan tubuh kita juga. Kalau kita dikasih asin yang berlebihan, manis yang berlebihan, makanan manis yang berlebihan, itu kan tubuh kita kan stres juga, gitu loh. Jadi itu juga sama, mau dia asin, mau manis, ya sama-sama bikin tekanan darah meningkat, betul gitu ya. Jadi kuncinya adalah bukan semata-mata jangan dicatat hanya sekedar asin dan manisnya aja ya, tapi kuncinya adalah berlebihannya. Jadi bukan nggak boleh sebenarnya, bukan nggak boleh sama sekali makan manis, nggak boleh sama sekali makan asin, bukan. Tapi yang nggak boleh adalah berlebihan. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Ani. Apakah asam lambung juga bisa membuat hipertensi naik ya dok? Dan makanan apa saja yang tidak boleh dimakan? Terima kasih. Oke. Kalau umpamanya asam lambung sama juga ya. Apakah bisa bikin eh, tekanan darah naik? Bisa. Apalagi kalau lagi kumat, ya kan? Kalau lagi kumat, kita asam lambung kita kalau lagi kumat kan kita kesakitan. Pada saat kita kesakitan itu sama juga tadi ya, tubuh kita juga mengalami stres gitu kan akibat rasa sakit tersebut. Karena sedang ada rasa sakit, tubuh kita stres, otomatis adrenalin kita akan meningkat. Adrenalin kita meningkat, tekanan darah kita meningkat gitu. Jadi ya memang bisa benar ya, tapi nggak cuman semata-mata apa namanya, nggak cuman
asam lambung aja gitu sebenarnya yang bikin kita jadi bisa jadi tekanan darah kita meningkat. Yang lain-lain juga ya. Sakit-sakit yang lain juga bisa bikin tekanan darah kita meningkat. Contohnya kayak kita sakitnya sakit lutut gitu kan. Sakit lutut juga kan tuh sering tuh. Atau em, apa namanya saraf kejepit. Nah, itu juga sama ya. Pada saat kita kesakitan, itu akan memberikan stres kepada tubuh kita. Stres pada tubuh kita itu akan menyebabkan tekanan darah kita naik gitu. Ya, jadi memang itu itu yang akan nanti itu termasuk satu satu jadi kategorinya hipertensi sekunder gitu ya. Hipertensi yang muncul akibat dari eh, masalah yang utama gitu ya. Oh ya, tadi makanan yang dilarang ya. Makanan yang dilarang sebenarnya hipertensi seperti tadi sih ya, basically. Yang penting sih nggak berlebihan ya. Apa kurangin yang asin-asin ya, terutama sih asin-asin karena memang asin-asin itu cepet banget dia, lebih cepat dibandingkan yang manis sebenarnya ya untuk naikin tekanan darah. Tapi dua-duanya sama-sama bisa kalau berlebihan. Tapi memang mungkin utamanya adalah yang asin ya. Yang asin tuh agak dikurangin karena garam itu menarik cairan gitu kan. Garam itu menarik cairan sehingga tuh di pembuluh darah kita tuh jadi penuh nanti. Itu yang akan membuat tekanannya tuh jadi naik. Terus juga selain itu juga mungkin bisa juga dikurangin apa namanya tadi ya minuman beralkohol ya. Coba lebih banyakin lagi deh makan buah dan sayurnya karena kan buah dan sayur kan tinggi akan antioksidan gitu. Nah, termasuk makanya tadi salah satunya adalah dengan flavanol. Karena flavanol kaya akan antioksidan, antioksidannya lah nanti yang akan membantu untuk kita punya pembuluh darah itu tuh jadi lebih terlindungi, keprotek gitu ya. Terlindungi, selain itu juga produksi nitric oxide bisa lebih ditingkatkan supaya pembuluh darah kita elastis. Jadi bisa mengimbangi kondisi pada aliran darah kita gitu. Kalau seandainya aliran darah kita penuh gitu, dia bisa lebih kebuka supaya tekanannya tidak menjadi tinggi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Dharma di Palembang. Apa benar yang menderita lambung tidak baik makan atau minum coklat? Oke, kalau dibilang tidak baik sebenarnya relatif sih ya. Memang kalau seandainya orang yang punya asam lambung itu tuh kalau konsumsi coklat tuh agak ke-trigger karena kan apa namanya coklat ini eh, ada asemnya ya gitu. Jadi buat yang asam lambung itu memang agak ke-trigger gitu. Nah, cuman kita kan memandangnya tidak hanya semata-mata di sisi itu aja ya. Kalau kita hanya sekedar melihat asam lambungnya, iya memang terkesan tidak menguntungkan mengkonsumsi coklat. Cuman kan sekarang kita melihat coklat ini juga ternyata mungkin bukan coklat ya. Saya lebih suka menyebutnya kokoa. Karena kalau coklat itu ekspektasinya tuh anggapannya tuh jadi kayak coklat-coklat batang yang biasanya selama ini kita makan. Tapi ini kan bukan coklat batang yang selama ini kita makan. Ini adalah kokoa ya. Nah, flavanol ini itu dia tidak hanya semata-mata apa namanya asam saja gitu ya. Dia ini kan punya manfaat kesehatan untuk kardiovaskular. Nah, jadi mungkin di sinilah nanti kita akan bermain kalkulasi. Mana yang lebih menguntungkan gitu ya? Apakah dengan kita konsumsi ini itu asam lambung kita kumat, tapi kardiovaskular kita jadi lebih terjaga. Atau kita tidak konsumsi kokofavanol, cuman ya memang asam lambung kita memang tidak jadi bermasalah akibat dari kokoa, tapi kardiovaskular kita juga jadi tidak terlindungi. Nah, di sini akan ada kalkulasinya kira-kira teman-teman lebih penting yang mana, lebih butuh yang mana, gitu ya. Ya.
Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih banyak Dokter Winda dari Ibu Mas Nia di Toli. Selamat malam, Dok. Ada pasien yang menderita kelenjar getah bening baru keluar dari rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, katanya tidak ada oksigen di dalam otak sebelah kanan. Kemudian kami tawarkan minum liquid dan flavanoid, tapi tekanan darahnya malah jadi tekanan darahnya naik. Oh ya, konsumsinya baru aja mulai semalam. Oh, ya nggak apa-apa. Itu masih penyesuaian, ya. Itu masih penyesuaian. Dari sini juga kan ibarat kata pada saat dia konsumsi flavanol kan memang membuka aliran darah sehingga aliran darah dia jadi lebih deras. Cuman kan di sini namanya refleks tubuh ya. Respon tubuh itu kan apalagi seperti tadi katanya aliran oksigenasi dia ke otak tuh kurang gitu kan. Bahkan katanya malah nggak ada lagi ke otak yang sebelah kanan. Nah, sedangkan otak kita itu sistem dalam tubuh kita itu selalu memprioritaskan otak untuk dapat aliran gitu, aliran utama gitu kan. Nah, di sini termasuk salah satu usahanya gitu ya. Salah satu usaha tubuh untuk ngalirin ke otak itu adalah dengan juga termasuk adalah meningkatkan aliran darah juga. Nah, jadi mungkin bisa jadi juga memang tensinya jadi meningkat karena pengen ngirim ke sana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan juga baru semalam, ya kan baru semalam konsumsinya. Tetap dikonsumsi aja, dievaluasi ya, dilihat reaksinya gimana. Nah, ini nanti juga umpamanya dilihat kan tensinya naik nih. Nah, tensinya naik, tapi gejala klinis yang dia rasakan apa? Gejalanya bagaimana? Apakah ngerasa jadi pusing, terus naiknya juga naik jadi berapa, biasanya berapa, terus juga ada minum obat hipertensi nggak gitu kan? Kalau seandainya ada obat hipertensinya, mah sebenarnya nggak ada masalah, tinggal minum aja obat hipertensinya, gitu ya. Nah, cuman kan sekarang supaya kita fokusnya adalah gimana supaya bisa otaknya itu dapat supply gitu. Nah, cuman memang ini adalah salah satu usaha tubuhnya untuk mensuplai oksigen ke otak kanannya tadi. Makanya termasuk juga salah satunya dengan meningkatkan tekanan darah. Tapi nggak apa-apa, tetap kita bantu dengan flavanol supaya mungkin ibarat kata kenaikannya itu tidak terlalu drastis ya, tidak terlalu kencang karena kalau naiknya terlalu kencang juga kan kita resiko juga ya di pembuluh darahnya. Takutnya nanti malah pembuluh darahnya yang pecah nggak sanggup, nggak kuat gitu. Akibat mungkin mungkin selama ini terlalu kaku pembuluh darahnya kan, makanya kenapa dia butuh flavanol supaya bisa mengimbangi aliran darah yang deras tadi dengan mengelastiskan pembuluh darah supaya nggak sampai jadi pecah nantinya gitu akibat aliran darah yang deras ya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Jordan. Dokter bilang saya minum amlodipin besalit seumur hidup. Ketika saya tanya kenapa, jawab dokter, Bapak nggak bisa berhenti tidak makan. Lalu saya diam, tidak jawab, dan sampai sekarang sudah puluhan tahun minum obat darah tinggi. Bisa nggak diganti obat darah tinggi dengan DTM Flavanol, dok? Oke, jangan langsung ya Pak, jangan langsung diganti. Karena tubuh Bapak itu sudah bergantung dengan amlodipinnya itu bertahun-tahun. Kalau langsung dilepas, kaget nanti. Ya, kasih bertahap gitu ya. Jadi ibarat kata, tubuh Bapak kan fungsinya kan seharusnya kan eh apa namanya? Harusnya kan fungsi mengontrol tekanan darah itu di pembuluh darah Bapak sendiri yang berperan gitu ya mengontrol mengontrol elastisitasnya supaya dia tekanan darahnya tidak terlalu tinggi. Tapi selama ini itu digantikan oleh si amlodipin kerjanya gitu ya. Kerjanya digantiin sama amlodipin. Akibatnya si pembuluh darahnya itu udah pada males gitu, udah pada males, biarin aja dia rusak gitu ya, nggak perlu diperbaikin. Toh juga yang kerja udah ada si amlodipin gitu kan. Nah, jadi di sini jangan langsung dilepas, kalau nggak nanti kaget. Kalau Bapak melepaskan amlodipin di kondisi pembuluh darah yang masih berantakan istilahnya, nanti pasti tekanan darah Bapak juga jadi berantakan. Jangan langsung diganti ya. Bertahap.
Jadi kombinasi dulu aja. Amlodipinnya tetap diteruskan dulu sementara. Nanti sambilan Bapak konsumsi liquid juga. Kasih kesempatan liquid untuk memperbaiki terlebih dahulu. Ya, perbaiki dulu terlebih dahulu, diberesin dulu ya pembuluh darah yang sudah mulai berantakan itu, ya biar diberesin dulu, nanti evaluasi. Nanti akan terlihat kok dengan sendirinya dari apa tiap kali Bapak kontrol ya. Nanti 3 bulan, 3 kali pemeriksaan deh setiap bulan. Jadi 1 bulan sekali Bapak cek, 1 bulan sekali Bapak cek. 3 kali berturut-turut, nanti tensi Bapak stabil, baru boleh bertahap di tapering off. Jadi itu juga jangan langsung di stop, tapi dikurangin dulu bertahap dosisnya ya, kurangin dulu setengah 50%. Evaluasi lagi ya, evaluasi lagi sampai 3 kali pemeriksaan berturut-turut stabil. Pemeriksaannya tiap bulan, jadi mungkin ya, sekitar 3 bulan gitu ya. 3 bulan, setiap bulannya evaluasi berturut-turut stabil, 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 baru boleh dikurangin 50%-nya lagi. Gitu ya. Begitu seterusnya sampai akhirnya nanti obat amlodipinnya hanya standby aja kalau di kondisi-kondisi tertentu dibutuhkan. Gitu. Tapi jangan langsung dilepas. Kalau nanti pada saat Bapak evaluasi, kayaknya belum stabil nih. Nah, jangan dilepas dulu ya. Yang dirubah adalah dosis dari liquidnya ya, dari flavanolnya. Mungkin Bapak sudah minum, sekarang Bapak evaluasi minumnya 1 saset dulu. Ternyata tadi belum stabil nih, tambahin jadi 2 saset. 2 saset, ternyata belum stabil juga, tambahin dengan yang original. Gitu ya, sampai ketemu yang stabilnya, itu dievaluasi 3 kali pemeriksaan berturut-turut stabil, baru boleh diturunin 50% untuk amlodipinnya. Begitu terus, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Pol Masih Homing. Selamat malam Dokter Winda. Saat ini sejak tanggal 15 Juli sudah konsumsi obat Ramipril 5 gram per hari dan konsumsi amlodipin 5 gram per hari sejak awal Juli sampai dengan sekarang. Kemudian sejak 15 Juli juga saya sudah minum DTM Liquid 1 saset per hari. Mohon pendapat dan sarannya dokter. Oke kok ya, boleh, nggak apa-apa. Jadi kombinasi kerjasama antara amlodipin, ramipril, sama liquidnya. Boleh kok. Nanti Bapak evaluasi aja. Yang penting nanti minumnya diberi jarak ya. Diberi jarak waktu. Bukan nggak boleh berbarengan sebenarnya. Cuman biar bisa dievaluasi dengan tidak bias. Supaya nggak bias evaluasinya, lebih baik dikasih jarak waktu konsumsinya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Gitu supaya nggak barengan gitu ya. Nanti evaluasi apakah kan sekarang kan Bapak minumnya kan mungkin liquidnya baru 1 saset. Apakah dengan 1 saset cukupkah gitu atau butuh tambahan? Itu nanti dievaluasi. Boleh evaluasi tiap 2 minggu ya. Di tiap 2 minggu evaluasi sampai ketemu nanti dosis yang tepat. Nanti baru tinggal diteruskan aja. Nah, gitu nanti itu nanti juga akan dievaluasi juga tuh boleh ya 3 bulan gitu ya. Selama 3 bulan, tiap bulannya 3 kali berturut-turut itu nanti dilihat kestabilan tekanan darahnya bagaimana. Kalau udah mulai stabil, sebenarnya dosisnya juga nanti bisa mulai dikurangi juga untuk ramipril ataupun amlodipinnya gitu supaya nggak jadi kebergantungan, tapi tetap bisa standby aja. Bisa digunakan sebagai obat standby aja, obat jaga-jaga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Kemudian dari Ibu Mas Nia Toli, Dok, untuk pasien yang gagal ginjal sudah cuci darah, produknya yang mana yang tepat ya, Dok? Terima kasih. Oke, kalau gagal ginjal dan sudah cuci darah sih biasanya saya rekomen liquid ya, liquid. Nah, nanti liquidnya itu dosisnya, tapi biasanya sih liquid doang juga saya lebih suka kombinasi sebenarnya liquid tambah original lagi. Jadi supaya bisa 3 kali minum. Jadi liquidnya 2 saset, ya 2 saset. Lalu ditambah lagi dengan original. Originalnya mulai dari 5 gram. Nanti bisa dinaikkan bertahap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nanti minumnya 3 kali sehari. Kalau liquid kan nggak perlu diencerin. Cuman kalau untuk
originalnya kan harus diencerin ya. Nah, nanti encerinnya larutinnya dengan airnya nggak usah banyak-banyak ya, karena kan udah cuci darah. Berarti kan ada pembatasan asupan cairan nih. Nah, jadi nanti konsumsi em, liquidnya, originalnya itu airnya sedikit aja. Jadi mungkin sekitar 20 sampai 30 mili aja cukup. Gitu ya, asal larut, habis itu langsung minum. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Jenti Pangaribuan. Makasih banyak dok. Berarti orangnya saya tambahin 5 gram lagi ya. Untuk kasus yang tadi Iya, kasus anak ginjal tadi dok. iya, Oke, boleh. Tambahin 5 gram lagi ya. ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Wendy Chandra. Dok, Nutriflo bisa buat anak pengobatan autis? Kalau untuk anak autis boleh ya. Kalau untuk kalau eh, ekspektasinya adalah untuk pengobatan, jadi gini, autis itu tidak bisa sembuh. Ya, autis itu tidak bisa sembuh, tapi autis itu sebenarnya autis itu adalah gimana bilangnya ya? Eh Jadi anak autis itu kan dia kan susah untuk keep up ya, susah untuk belajar karena dia susah untuk fokus. Nah, jadi di sini ibarat kata bukan dia jadi tidak autis lagi, tapi gimana caranya supaya anak autis ini itu bisa optimal belajarnya. Jadi bisa optimal dalam tumbuh kembangnya gitu. Nah, jadi di sini boleh diberikan dengan Nutriflo. Cuman kalau saya sih sebenarnya kalau untuk anak autis saya lebih suka original sih, ya. Saya lebih prefer kasihnya original karena original itu kan lebih pure gitu, lebih pure. Jadi biasanya lebih cocok untuk kasus autis gitu. Saya sih lebih prefer original aja dibandingkan Nutriflo. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Oke, selanjutnya dari Bapak Guntur di Manokwari sepertinya ya, soal MKW Manokwari sepertinya singkatan. Oke, selamat malam dok. Bapak saya usia 86 tahun, mengidap diabetes sudah lama, terakhir amputasi telapak kaki kanan tahun 2024, lukanya sudah nutup. Ada luka baru di kaki kiri sementara perawatan dan saat ini kami lagi obati dengan flavanol dan DTM liquid karena ada penyumbatan darah di area lutut kiri yang akibatkan penyembuhan luka melambat. Mohon arahannya, Dok. Oke, udah bagus ya. Ini dikasihnya DTM liquid sama Flavanol original ya, koko koko yang ori. Nah, ini udah bagus. Dikasihnya liquidnya kalau bisa 2 saset, ditambah flavanol originalnya mulai dari 5 gram. Nanti ini boleh dinaikkan kalau kira-kira kurangnya 5 gram, ditambahin jadi 10 atau 15, tergantung nanti kebutuhan. Nanti dievaluasi aja tiap 2 minggu, kira-kira reaksi tubuhnya seperti apa. Yang mana yang memberikan progres yang cukup signifikan gitu ya. Nah, ini kan boleh juga diberdayakan ya. Sini kan ada luka barunya ya. Di apa namanya? Di masa perawatan ini boleh juga ditaburin originalnya di luka yang baru tersebut supaya dia bisa lebih cepat menutup. Nah, nanti ini juga diperhatikan juga ya pada saat perawatan itu hygiene-nya harus dijaga ya. Jadi nanti juga kalau mau naburin flavor originalnya juga pastikan tangannya bersih ya supaya jangan jadi ada transfer kuman malah jadi ke sana. Supaya perawatannya bisa optimal gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari Bu Hester. Dokter Winda, apakah cocoa flavanol bisa menghempeskan kista? Terima kasih. Bisa karena basically sebenarnya flavanol itu kan dia adalah antioksidan. Nah, antioksidan itu kan dia basically kerjanya adalah sebagai protecting dan juga balancing. Nah, di sini terutama yang akan bekerja adalah balancing. Kista itu kan biasanya kan timbul itu akibat dari produksi hormon salah satunya ya, produksi hormon yang berlebih dan juga aktivitas sel yang berlebih juga. Nah, kondisi berlebihan ini itu tuh bisa ditekan dengan antioksidan
di fungsi balancingnya tadi gitu. Jadi bisa digunakan kokofavanol ya. Mungkin kalau untuk kisah sih saya rasa kalau mau yang lebih efektif lagi sih mungkin lebih rekomen yang liquid ya, yang liquid, apalagi kan liquid itu soalnya kan ada black garlicnya juga. Black garlic itu bagus banget bahkan untuk kanker, miom dan juga kista gitu. Jadi mungkin boleh lebih rekomen untuk konsumsinya liquid gitu ya. Nanti liquidnya apakah mau dikombinasi dengan ori? Boleh juga, nggak apa-apa. Supaya lebih optimal gitu ya. Jadi nanti mungkin disesuaikan aja dosisnya sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Nanti liquidnya mulai dari, saran saya sih 2 saset ya, ditambah dengan original. Originalnya nanti ditambahannya itu mulai dari 5 gram. 5 gram, kalau kira-kira masih kurang bisa ditingkatkan ya ke 10, 15, atau sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Dan waktunya juga nggak berasa sudah jam 9 malam. Jadi sudah waktunya saya harus menutup sesi tanya jawabnya. Namun sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan, Dok? Oke, seperti biasa, saya nggak pernah bosan-bosannya lagi mengatakan teman-teman, teman-temanku sayang, jangan lupa jaga kesehatan ya. Ingat, tubuh kita adalah harta kita yang paling berharga. Kalau mau investasi, pertama investasikan dulu ke tubuh dulu ya. Investasi ke tubuh itu nggak pernah rugi. Kenapa? Kalau tubuh kita sehat, gampang cari uang. Tapi kalau udah sakit, boro-boro tabungan pun bisa. Makanya investasi mulai dari tubuh. Dengan cara apa? Konsumsi terus kokofavanolnya supaya kesehatan kita bisa semakin terjaga. Jadi aktivitas kita tidak terganggu. So stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik, teman-teman semua. Kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di hari Selasa. Ada seminar kesehatan Dokter Winda offline dan juga ada bisnis previewnya ya dok ya. Dan juga nanti di hari Kamis ada seminar kesehatan online Dokter Winda. Baik teman-teman, jangan lupa untuk konsumsi Koko Valvano setiap hari minimal 1 sendok teh supaya tubuh teman-teman bisa semakin sehat dan Oke, terhindar terima kasih Dokter Winda, terhindar dari Diana. penyakit. Halo Bu Nah, Marisi. Oke, baik hai, teman-teman, saya akhiri ya malam hari ini Zoom-nya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa semua. bye, Bye-bye. bye. Selamat tidur Yo, Terima Bu kasih Marisi. Dokter terima Winda. kasih. Masih. Yo. Terima kasih Dokter Winda. Kak, Sama-sama. kasih Dokter Winda. Terima kasih Dokter Winda. Oke. Terima kasih semua, selamat malam. Selamat Dokter malam. Winda. Selamat istirahat. Terima kasih Dokter Winda. Iya, Sama-sama. terima kasih Dokter Winda. Kasih dokter. Dokter Winda, terima kasih dari Pekanbaru. Terima kasih dok.